Shalom, selamat pagi Bapak. Shalom, selamat pagi. Ini pertanyaan yang berkaitan dengan video pelayanan Bapak di Eropa. Iya. Jadi ada salah satu video di mana Bapak bikin video di depan Katedral Belgia. Betul. Kalau tidak salah, iya. Betul. Dan dalam video itu Bapak menyebutkan bahwa bagaimana agama Kristen di Eropa yang tadinya cukup mayoritas, cukup banyak, kemudian hari-hari ini banyak sekali orang Eropa yang tadinya beragama memilih untuk tidak beragama lagi. Yeah. Bahkan mereka tidak percaya Tuhan lagi. Yeah. Mereka merasa bahwa di Eropa dengan segala fasilitas yang ada sudah cukup tanpa Tuhan dalam video yang Bapak sampaikan. Betul. Tapi pertanyaan saya adalah, bukankah video seperti ini yang Bapak sampaikan, ini malah semakin melemahkan agama Kristen di mata agama sebelah? Dan sepertinya memang Kristen ini agama yang salah dan tidak perlu diikuti. Kemudian ada juga oknum ustadz yang menanggapi video Bapak ini dengan mengatakan bahwa memang Kristen itu salah. Mohon pencerahan lebih lanjut Bapak. Oke, siap. Terima kasih buat pertanyaan yang baik, yang bagus. Ya, itu juga ada yang memang WhatsApp saya secara langsung juga. Dan memohon Pak Pendeta, kalau pergi ke luar negeri, Bapak jangan bikin video yang kira-kira melemahkan iman kami dan membuat misalnya orang Islam tertentu, ya, oknum Islam tertentu yang kalau dengar begitu mereka tambah senang. Waduh, ternyata Kristen sudah punah, bla bla bla, gitu kan? Iya, jadi puji Tuhan di sela-sela pelayanan saya pas lihat ada satu gereja katedral yang besar, bagus di sekitar kota Brussels, Belgia. Lalu saya bikin renungan di situ, ya, di gereja katedral. Ada yang lebih besar lagi, basilika. Dan memang di situ orang Kristen sudah menurun, tidak ada lagi. Orang Kristen di sana kebanyakan, ya ini perlu diketahui, bukan masuk Islam, tidak. Mereka menjadi ateis. Islam itu banyak di Eropa itu karena para imigran yang datang dari Middle East, Timur Tengah, dari Turki, Maroko, dan beberapa negara-negara Islam lain yang berdiaspora ke sana begitu. Ya, jadi bukan orang Kristennya masuk Islam, itu jarang saya temui. Yang saya lihat di sana adalah orang Kristennya menjadi ateis. Mereka memilih tidak beragama. Dan kebetulan saya ketemu seorang pendeta di Belgia, orang Indonesia tapi bahasa Inggrisnya bagus, dan dia juga ambil masternya di sana. Dia punya judul tesis itu ialah deconversion atau dekonversi. Ya, kalau conversion itu orang masuk ke agama kita. Kalau deconversion itu orang memilih keluar dari agama kita. Bahkan dalam video itu saya memang sampaikan bahwa mereka itu setelah diwawancarai oleh teman saya ini berbasis data, ya, bukan saya karang-karang, ya. Jadi teman saya memang melakukan wawancara begitu, ya, biasa cari data kalau orang bikin tesis atau disertasi atau mungkin juga skripsi. Mewawancarai orang-orang yang sudah meninggalkan. Ada yang bilang begini, andai kata Tuhanmu ada di depan saya sekarang, saya tembak dia. Artinya sudah ada antipati terhadap Kristen. Bahkan dari yang begitu dulu begitu menghormati gereja, menghormati Tuhan, sekarang tidak lagi begitu. Tapi bukan karena Islam, bukan. Ya. Mereka tidak percaya Tuhan manapun, begitu. Ini sudah persoalan ateis, itu lebih ngeri. Kalau Islam tidak terlalu berpengaruh karena hanya pindah-pindah begitu toh. Tidak ada bilang oh ajaran Islam kemudian membuat orang di sana masuk Islam, tidak ada. Kalau Islam berpindah, iya, begitu. Lalu ada contoh lain lagi, mereka pergi minta nama mereka dihapus dari baptisan tuh. Mereka udah dibaptis toh, sudah terdaftar di gereja, mereka bilang hapus. Kenapa mau dihapus? Karena mereka tidak mau andil bertanggung jawab dengan dosa gereja. Nah, dosa gereja ini kan terserah lah, macam-macam, ya. Ada juga yang terlalu welcome dengan LGBT misalnya, lalu pemberkatan sejenis. Nah, ini mereka tidak mau lagi.
Jadi mereka punya kekecewaan seperti itu. Ya, kekecewaan terhadap gereja dan sejumlah kasus-kasus lain. Dan saya tidak mau omong terlalu panjang di sini. Anda tinggal klik saja kasus apa sih, dosa gereja apa sih di Eropa yang membuat orang jadi ateis. Itu pasti keluar. Pasti keluar. Gitu. Ya. Jadi mereka omong begitu. Ini lalu pergi lagi ke narasumber yang lain. Lalu tanya kenapa kok pindah, tidak mau beragama, memilih jadi ateis. Mereka bilang apa? Ya Tuhanmu itu lemah. Kalau kita, imanmu itu lemah. Makanya kau minta tolong Tuhan terus. Padahal faktanya di Eropa, mau susah apa? Kau tidak kerja aja dibiayai pemerintah. Tidak kerja tuh. Apalagi kalau kerja, making money. 1 euro mau tembus 20.000 nih. Itu belum yang di Inggris, pound sterling. 23 atau 24.000. 1 pound sterling 23-24.000 rupiah. Jadi orang merasa bisa berduit. Jadi orang sudah tidak butuh pengaruh humanisme, sekulerisme. Ya, seperti itu. Jadi jangan bilang gara-gara Islam, no. Kelihatannya imigran Islam di sana memang menggunakan kesempatan itu untuk rame-rame masuk. Gitu. Dan mereka punya target untuk mengislamkan Eropa. Itu memang ada. Tidak bisa dipungkiri. Tapi bukan dengan ajaran mereka. No. Kumpulan mereka pergi beranak cucu rame-rame. Di Eropa situ itu. Tapi kalau bilang orang Kristen tertarik dengan agama Islam itu jarang sekali di Eropa. Nah, lalu orang bertanya, lalu kalau begitu ini tidak melemahkan loh. Saya bilang sama orang yang bertanya, selain pertanyaan ini ada yang bertanya langsung. Saya langsung kasih pesan suara ke dia. Saya bilang saya tuh menyampaikan kejujuran. Tidak bisa Kristen lagi bobrok di Eropa lalu saya bilang, oh di sini bagus, omong kosong. Tidak bisa begitu. Saya tidak bisa jadi pendeta begitu. Memang faktanya begitu kok. Lalu saya punya goal penyampaian kepada orang-orang yang nonton video itu, khususnya orang Kristen, misalnya di daerah saya lah, di Kupang, di NTT, kami kan mayoritas Kristen. Pesan saya apa? Jangan tidur. Jangan bangga kalau kau ada di sinode besar. Jangan bangga kalau kau ada di gereja besar. Saya ngomong di situ kok. Saya pesan tulus buat saudara-saudaraku Katolik, saya ngomong di situ. Protestan, saya ngomong. Karismatik, saya ngomong. Jangan karena raksasa, oh ini besar mayoritas. Lalu Anda pikir Anda aman-aman. Aduh, jangan. Hati-hati dengan hal-hal yang terlalu menonjolkan kemanusiaan, tapi tidak dengan dasar firman. Terlalu nyaman dengan dunia, itu maksud saya. Justru video seperti itu harus disampaikan supaya jemaat jangan tidur. Itu bukan melemahkan, itu membangkitkan semangat sesuai dengan fakta. Jangan jemaat lagi para-para baru kita bilang, bagus, di sini bagus. Di gereja Tuhan yang saya gembalakan aja, coba cek. Yang nonton di media sosial tahu. Saya bilang apa? Saya tidak percaya dalam jemaat ini semuanya jemaat asli. Pernah tidak saya ngomong begitu kan Nita? Yeah. Saya ngomong jujur itu. Dan itu Alkitabiah. Jangan orang gila-gila di gereja baru kita bilang, di sini semua nih luar biasa. Perlu ada saat dimana kasih semangat, tapi ada saat dimana korek. Begitu. Jadi ini perlu. Jadi banyak orang seperti itu di Eropa. Dan tahukah Anda, pelayanan yang saya lakukan di Eropa itu karena panitiannya melihat fenomena itu dan kelihatan bisa menular kepada saudara-saudara kita orang Indonesia. Makanya saya pergi keliling menyampaikan firman di Eropa itu. Itu doa mereka dan Tuhan memang tunjuk saya sebagai salah satu hamba Tuhan yang harus melakukan pelayanan itu.